Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Enda Melani sebagai host. Dan tentu saja saya tidak sendirian, saya bersama Ibu Aisyah sebagai narasumber. Halo Ibu. Semuanya. Sebelum ke beliau sebagai pemateri, di sini saya akan membacakan profil beliau. Nama lengkap beliau Aisyah Lestari Prihandani S. Kep Nurse. Tempat lahir beliau di Cianjur, tanggal lahir beliau 26 September 1994. Pekerjaan beliau sebagai perawat di Puskesmas Margahayu Selatan. Jabatan beliau sebagai perawat. Riwayat pendidikan beliau menempuh jenjang S1 Nurse Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Riwayat pekerjaan beliau menjadi perawat di Santosa Hospital Bandung Sentral. Moto hidup beliau, do what you love and love what you do. Langsung saja Ibu kita ke materi, yaitu sehat tanpa game online. Dipersilahkan. Iya, terima kasih Enda. Semuanya tadi udah diperkenalkan ya. Saya Aisyah, salam kenal semuanya. Salam kenal juga Ibu. Hari ini saya berkesempatan untuk memaparkan materi tentang hidup sehat tanpa game online. Nah, kenapa sih kita mengambil tema ini gitu ya? Jadi ini tuh kan karena kita lagi di masa pandemi, di mana anak-anak tuh nggak pada sekolah dong. Jadi kebanyakan pada beraktivitas di rumah. Nah, berbagai hal juga dilakukan secara online. Tapi untuk beberapa orang itu tuh menjadi kecanduan terhadap game terutama. Padahal itu tuh hal yang berbahaya gitu. WHO sendiri tuh menyebutkan kecanduan terhadap game online itu sebagai salah satu gangguan jiwa. Nah, kenapa sih bisa sampai disebut gangguan jiwa gitu? Padahal kan kita cuma main game aja. Ternyata kalau misalnya kita game online, itu kita tuh mempengaruhi ke ada beberapa hal yang otak kita tuh jadi terganggu gitu. Di antaranya itu kita jadi kehilangan kemampuan untuk memusatkan perhatian. Terus kita juga kehilangan kemampuan untuk membuat rencana atau memilih keputusan. Kita juga kehilangan kemampuan untuk membatasi keinginan kita dalam melakukan sesuatu gitu. Jadi kita maunya main game terus. Nah, dalam segi kesehatannya juga ketika kita bermain game online itu kecenderungannya kita jadi melupakan tugas utama kita sebagai manusia ya, terutama misalnya makan, minum, atau tidur. Padahal kan itu kebutuhan pokok. Dan kalau misalnya nggak dilakukan dengan teratur, dengan baik gitu, kebutuhan itu tidak dipenuhi dengan baik, itu bisa menyebabkan berbagai gangguan di tubuh kita, terutama metabolisme, dan yang akan mempengaruhi ke jantung. Makanya tuh beberapa kasus pada orang-orang yang kecanduan game online, dia itu sering mengalami yang namanya gangguan di jantung, terus udah gitu sampai ada yang menyebabkan kematian juga kayak gitu. Nah, sebetulnya sih bukannya nggak boleh kita main game online, boleh, tapi kita harus bisa membatasi karena apapun yang berlebihan itu kan nggak baik ya. Jadi kita harus bisa mengatur diri kita dalam satu hari itu, misalnya main game online itu cuma 1 jam atau 2 jam gitu, nggak seharian terus-terusan kita main game online. Kayak gitu sih sebetulnya. Nah, bagaimana Bu cara agar tidak kecanduan game online? Kalau misalnya supaya tidak kecanduan, yang utamanya itu kan tekad ya dari kita sendiri. Karena emang harus kita yang mau merubah diri kita sendiri, nggak bisa didorong dari orang lain. Nah, selain tekad, kita juga tuh bisa mencari aktivitas yang kita suka. Kayak Endah sukanya apa? Sukanya baca novel Bu. Nah ya itu kan lebih bermanfaat gitu ya, lebih produktif gitu. Ketika kita membaca kan kita bisa tahu banyak hal yang baru gitu. Terus kalau misalnya kita sukanya olahraga, ya bisa, kita tetap kok bisa olahraga di masa pandemi ini. Tapi tetap menginikannya prokesnya gitu. Jadi kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatannya. Bukan berarti kita nggak bisa melakukan aktivitas apa-apa selama pandemi, bisa, asal tetap prokesnya dilaksanakan kayak gitu. Jadi dapat ditarik kesimpulan pada dasarnya bermain game online itu sah-sah saja asal ada batasan dan aturan yang jelas. Utamanya soal aturan waktu, kita harus bisa memanage waktu sebaik mungkin.
prioritaskanlah waktu kita melakukan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat ketimbang hal-hal yang menghabiskan waktu atau wasting time. Nah, cukup sekian materi yang kita sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.